Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video pemain diaspora yang mengkritik taktik Sintayong. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Terungkap ke publik, ternyata ini dia deretan pemain keturunan yang mengkritik taktik Sintayong dan mengadu ke Erick Thohir bahwa gaya permainan Sintayong tidak cocok untuk pemain timnas Indonesia yang rata-rata berasal dari Belanda. Perlu diketahui, sebelum pemecatan terjadi, Sintayong dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritik itu muncul setelah timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain keturunan dikabarkan mengajak Sintayong untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, mereka melayangkan protes atas taktik dan strategi yang diterapkan Sintayong atas mereka. Dan mereka membicarakan soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Ternyata, Sintayong sakit hati dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Sintayong dipecat, seperti yang sudah kita dengar adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain. Kata pengamat sepak bola tanah air, Bung Kusnaini. Tadi saat konferensi pers, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian Sintayong dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin pada September atau Oktober 2024, dan ini sesuai dengan isu yang beredar adanya friksi antara pemain keturunan dengan Sintayong benar adanya. Lanjutnya, para pemain keturunan kemudian mengajak Sintayong untuk berdiskusi soal taktik. Di situ menurut informasi yang beredar ada perpecahan. Sintayong di situ tersinggung sehingga adanya dinamika. Lanjut pria yang biasa disapa bungkus ini. Sintayong yang sakit hati karena dikritik pemainnya kemudian membuat line up aneh saat timnas Indonesia hadapi timnas Cina. Pertemuan kedua tim itu tersaji di matchday keempat grup C. Kala itu, Sintayong melakukan banyak pergantian di daftar starting 11. Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten, menggantikan Jay Itzes. Kemudian, Tom Hey dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan, kini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal, tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Reinders juga tidak masuk skuad timnas Indonesia. Akibat keputusan aneh itu, timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Kekalahan ini tentu saja sangat disayangkan, sebab skuad Garuda sejatinya diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu. Jika berhasil menang, timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesar kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, pemain-pemain keturunan di atas seperti Jay Itzes, Tom Hey, Sandy Walsh, serta Eliano Reinders merupakan pemain yang paling vokal mengkritik taktik Sintayong. Akibatnya, keempat pemain tersebut terpinggirkan saat timnas Indonesia melawan Cina. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, merasa tidak senang dengan sikap arogan Sintayong. Bahkan Pak Erick waktu itu berencana akan langsung memecat Sintayong, tapi urung dilakukan karena terbentur jadwal. Line up melawan Cina menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangin, Tom Hey dicadangin, kemudian Kapten Jay Itzes dicopot, dan Eliano Reinders tidak dibawa ke dalam skuad, ucap Bung Kusnaini. Kekalahan dari Cina berlanjut ke Jepang membuat federasi harus mencari gap dari masalah ini, atau mencari pelatih yang cocok dengan pemain keturunan tersebut. Lanjutnya, dalam konferensi pers pemecatan Sintayong, Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, mengonfirmasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan Cina. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Sintayong demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks, ucap Erick Thohir. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tetapi, kita sudah rasakan sejak pertandingan bahkan sebelum pertandingan melawan Cina, lanjutnya. Cuman waktunya terlalu mepet waktu itu, dan yang terbaik hari ini memecat Sintayong, jelasnya. Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain, komunikasi yang bisa dipahami, implementasi program yang lebih baik, kata Erick Thohir. Sementara itu,
sebanyak 6 pemain keturunan diketahui tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong. Ya, di saat banyak pemain timnas Indonesia, baik yang lama maupun baru memperkuat skuad Garuda, memberikan salam perpisahan sekaligus ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong, tercatat ada 6 pemain keturunan di skuad timnas Indonesia yang tidak mengucapkan salam perpisahan. Apakah beberapa nama di bawah ini tidak mengunggah salam perpisahan di Instagram? Karena terlibat konflik dengan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus China pada Selasa, 15 Oktober 2024, bisa saja. Seperti yang Mimin jelaskan di atas, sudah bukan rahasia lagi bahwa Shin Tae-yong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik sejumlah pemain kelar laga melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Akibatnya Shin Tae-yong menurunkan formasi di luar nalar saat timnas Indonesia menghadapi Cina 5 hari kemudian. Berikut adalah 6 pemain keturunan yang tidak ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram. 1. Mads Hilgers. Saat menghadapi Cina, Mads Hilgers seakan membangkang strategi Shin Tae-yong karena meski beroperasi sebagai bek tengah sebelah kanan, pemain FC20 ini malahan sering melakukan overlapping. 2. Sandy Walsh. Sandy Walsh tiba-tiba tidak dimainkan saat timnas Indonesia dari Cina. Alih-alih memainkan Sandy Walsh, Shin Tae-yong memilih menurunkan Asnawi Mangkualam yang main di bawah standar. 3. Calvin Verdong. Calvin Verdong terlihat lemas saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Bahkan ketika Jepang mencetak gol keempat lewat Yukinari Sugawara, Calvin Verdong tidak melakukan pressing kepada pemain milik Southampton tersebut. Baru-baru ini, Calvin Verdong terang-terangan mengaku satu dari sekian pemain yang tidak senang dengan strategi yang diterapkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. 4. Eliano Reinders. Eliano Reinders lebih memilih mengunggah foto sang kakak, Tijani Reinders, mengangkat trofi Piala Super Italia 2024 ketimbang mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Namun, keputusan yang diambil Eliano Reinders tidak mengherankan. Dari 4 caps yang mungkin didapatnya, pemain PK Zwolle ini hanya bermain 1 kali, 45 menit saat timnas Indonesia ditahan Bahrain. Setelah itu, ia 2 kali tidak masuk skuad versus Bahrain dan Jepang, dan sekali duduk di bangku cadangan versus Arab Saudi. 5. Shane Patinama. Shane Patinama sudah lama kehilangan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Sekalinya bermain sebagai starter, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Mungkin kepergian Shin Tae sebuah kabar gembira baginya. Jadi sampai detik ini ia enggan kirim salam perpisahan ke Shin Tae-yong. 6. Elkan Bagot. Elkan Bagot 4 tahun membela timnas Indonesia 2020 hingga 2024, mulai dari U20 hingga senior. Namun, semenjak bersiteru dengan Shin Tae-yong, Elkan Bagot tak pernah lagi disertakan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Kepergian Shin Tae-yong tentu bisa menjadi berkah bagi Elkan Bagot. Jika tampil apik bersama klubnya, hanya masalah waktu bagi Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Di lain sisi, Justin Hubner justru mengaku patah hati usai Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia merasa begitu kehilangan sosok Shin Tae-yong. Hubner turut mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong, sebab sang pelatih punya peran penting dalam karirnya di dunia sepak bola. Dia tampak begitu terpukul dengan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Hubner sendiri merasa bersyukur karena pernah bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri diakuinya telah memberi dampak besar kepada tim hingga membawa timnas Indonesia kini berada di level berbeda. Merasa bersyukur dengan semua yang kita capai bersama karena Anda membawa saya dan timnas Indonesia ke level yang berbeda, tulis Justin dikutip dari akun Instagram pribadinya. Saya akan selalu mengingat Anda sebagai bagian penting dari karir saya, dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda, tulis Justin. Saya sangat menghormati Anda. Anda adalah petarung dan pemenang sebenarnya. Terima kasih coach, tambahnya. Sementara itu, Kevin Dix juga turut bereaksi soal keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih kepala skuad Garuda. Kevin Dix yakin keputusan berat itu dibuat demi kebaikan timnas Indonesia. Saya percaya PSSI telah mengambil keputusan ini dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia, tulis Kevin Dix dalam Instastory akun Instagram pribadinya, Selasa 7 Januari 2025. Mari terus mengejar tujuan utama kita,
Piala Dunia 2026. Sambungnya.